Ada satu momen yang sering tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi sangat akrab bagi para pensiunan. Bukan saat pengumuman besar di televisi, bukan saat rapat pejabat, tetapi saat seorang pensiunan membuka ponsel pelan-pelan, membaca sebuah judul, lalu berhenti cukup lama sebelum menggulir layar. Judul itu berbunyi, Taspen 5 Mei buka penjelasan, pensiunan ASN wajib simak sampai akhir. Bagi orang lain mungkin itu hanya berita biasa, tapi bagi pensiunan ASN, kalimat seperti ini bisa langsung menimbulkan banyak pertanyaan. Penjelasan tentang apa? Apakah menyangkut pembayaran? Apakah berkaitan dengan hak pensiun? Apakah ada perubahan? Apakah ada kabar yang perlu diluruskan? Dan disitulah hati mulai bekerja lebih cepat daripada jari. Karena di masa pensiun, informasi bukan sekadar kabar. Informasi bisa menjadi ketenangan, tetapi juga bisa menjadi sumber kegelisahan jika tidak dipahami dengan benar. Maka hari ini, kita akan membahasnya dengan hati-hati. Bukan untuk membuat panik, bukan untuk menjanjikan sesuatu yang belum pasti, tetapi agar Bapak Ibu pensiunan ASN bisa memahami cara membaca penjelasan seperti ini dengan jernih, aman, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, khususnya para pensiunan ASN, pensiunan PNS, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua tercinta di rumah. Semoga Bapak Ibu hari ini diberi kesehatan, hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan rezeki yang cukup untuk menjalani hari dengan damai. Semoga juga Bapak Ibu dijauhkan dari kabar yang membingungkan, dari tautan palsu, dari informasi yang setengah-setengah, dan dari orang-orang yang memanfaatkan harapan pensiunan untuk kepentingan yang tidak baik. Hari ini kita membahas sebuah judul yang menarik perhatian. Taspen 5 Mei buka penjelasan, pensiunan ASN wajib simak sampai akhir. Judul seperti ini membuat banyak orang penasaran. Sebagian mungkin langsung bertanya, apakah ada informasi baru? Sebagian lagi mungkin khawatir apakah ada perubahan aturan? Ada juga yang berharap mudah-mudahan ada kabar baik. Semua reaksi itu manusiawi, karena bagi Bapak Ibu pensiunan, hal-hal yang berkaitan dengan taspen, layanan pensiun, pembayaran, data, dan hak pensiun bukan urusan kecil. Itu menyangkut kehidupan sehari-hari. Itu menyangkut dapur, obat, listrik, cicilan, dan rasa aman di usia yang seharusnya lebih tenang. Untuk keluarga yang menonton bersama orang tua, dengarkan juga dengan penuh perhatian. Kadang orang tua kita tidak selalu bisa membedakan mana informasi resmi, mana sekadar potongan video, mana judul yang dilebih-lebihkan, dan mana pesan berantai yang belum jelas. Tugas kita bukan memarahi, tugas kita mendampingi. Karena itu mari kita simak pembahasan ini sampai akhir dengan kepala dingin. Kita akan bedakan mana yang perlu dipahami, mana yang harus dicek, mana yang belum boleh disimpulkan, dan apa langkah aman bagi pensiunan ASN ketika ada penjelasan atau kabar baru yang membawa nama Taspen. Mengapa judul seperti ini penting bagi pensiunan ASN? Karena nama Taspen bagi banyak pensiunan bukan sekadar nama lembaga. Nama itu terhubung dengan masa kerja panjang, dengan hak pensiun, dengan penghasilan bulanan, dengan rasa aman setelah tidak lagi aktif bekerja. Ketika ada kabar bahwa Taspen membuka penjelasan, perhatian pensiunan langsung tertuju ke sana. Bagi sebagian orang, mungkin penjelasan adalah hal biasa. Tetapi bagi pensiunan, penjelasan bisa berarti kepastian. Kepastian apakah layanan tetap berjalan, kepastian apakah data aman, kepastian apakah pembayaran tidak bermasalah, kepastian apakah kabar yang beredar benar atau perlu diluruskan. Di masa pensiun, kepastian itu sangat mahal. Bapak Ibu tahu sendiri, uang pensiun biasanya sudah memiliki jalannya masing-masing sebelum benar-benar digunakan. Ada bagian untuk kebutuhan pokok, ada bagian untuk obat, ada bagian untuk membantu keluarga, ada bagian untuk listrik, air, transportasi, dan keperluan kecil yang ternyata kalau dijumlahkan tidak kecil. Maka ketika ada kabar yang menyebut wajib simak sampai akhir, rasa penasaran muncul. Tetapi rasa penasaran juga harus dijaga, karena kalimat seperti itu bisa berarti informasi penting, tetapi bisa juga menjadi gaya bahasa yang membuat orang terus menonton tanpa memberikan kepastian yang jelas. Disinilah kita harus bijak. Masalahnya bukan hanya apakah ada kabar baik atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana Bapak Ibu membaca informasi dengan aman. Jangan sampai karena ingin tahu, Bapak Ibu langsung percaya pada klaim yang belum jelas. Jangan sampai karena melihat nama Taspen, Bapak Ibu langsung mengisi data di tautan yang tidak resmi. Jangan sampai karena mendengar kata penjelasan, Bapak Ibu mengira semua hal sudah final. Pertanyaan besarnya adalah, penjelasan seperti apa yang benar-benar perlu disimak pensiunan ASN? Apa yang harus diperhatikan ketika ada kabar membawa nama Taspen? Bagaimana membedakan informasi resmi dengan rumor?
dan bagaimana menjaga hati agar tidak terlalu panik, tetapi juga tidak lengah. Inilah stakes-nya. Ini bukan sekadar konten. Ini menyangkut keamanan informasi, ketenangan keuangan, dan martabat para pensiunan yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana. Taspen dikenal masyarakat sebagai lembaga yang berkaitan dengan layanan pensiun bagi aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap kali ada isu tentang pensiunan ASN, pembayaran, data, layanan atau hak pensiun, nama Taspen sering muncul dalam percakapan publik. Namun perlu diingat, tidak semua kabar yang menyebut nama Taspen otomatis berasal dari Taspen. Ini penting sekali. Di media sosial, banyak orang menggunakan nama lembaga dalam judul untuk menarik perhatian. Ada yang memang membahas informasi bermanfaat, ada yang hanya mengulas isu, ada yang sekadar meneruskan kabar, ada juga yang membuat konten seolah-olah resmi padahal belum tentu. Maka ketika kita membaca judul Taspen 5 Mei buka penjelasan, kita harus bertanya dengan tenang. Penjelasan itu berasal dari kanal resmi atau dari pembahasan pihak lain. Apakah ada sumber yang jelas? Apakah ada dokumen, pengumuman, atau pernyataan resmi yang bisa dicek? Atau hanya judul yang memakai kata penjelasan untuk membuat orang penasaran? Kata tanggal juga harus dibaca hati-hati. 5 Mei bisa berarti tanggal pembahasan, tanggal update, tanggal isu ramai, atau tanggal sebuah informasi dipublikasikan. Jangan otomatis menganggap tanggal itu sebagai tanggal pencairan, tanggal perubahan aturan, atau tanggal keputusan tertentu. Dalam informasi keuangan pensiun, tanggal harus selalu dilihat konteksnya. Begitu pula dengan kalimat wajib simak sampai akhir. Dalam dunia YouTube, kalimat ini sering dipakai untuk menahan perhatian penonton. Tidak selalu salah, tetapi penonton harus tetap kritis. Yang penting bukan hanya menonton sampai akhir, tetapi memahami sampai benar. Karena menonton lama tanpa pemahaman justru bisa menambah bingung. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi perhatian pensiunan ASN ketika nama Taspen disebut. Pertama, pembayaran pensiun bulanan. Kedua, kemungkinan tambahan atau penyesuaian. Ketiga, layanan administrasi dan data. Keempat, kabar tentang perubahan prosedur. Kelima, keamanan dari penipuan yang mengatasnamakan layanan pensiun. Semua ini penting, tetapi semua harus dibahas dengan batas yang jelas. Jika belum ada kepastian resmi, jangan disebut pasti. Jika hanya berupa pembahasan, sebut sebagai pembahasan. Jika hanya rumor, sebut rumor. Jika hanya asumsi, sebut asumsi. Dengan cara ini, Bapak Ibu tidak terjebak dalam harapan yang belum memiliki dasar kuat. Konteks paling penting hari ini adalah pensiunan ASN harus menyimak kabar seperti ini bukan dengan panik, tetapi dengan kemampuan menyaring. Karena di era digital, bukan hanya uang yang perlu dijaga. Data pribadi juga perlu dijaga. Ketenangan hati juga perlu dijaga. Mari kita bedah satu persatu agar Bapak Ibu benar-benar mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Pertama, apa arti buka penjelasan dalam judul seperti ini? Kalimat buka penjelasan bisa berarti banyak hal. Bisa berarti ada klarifikasi, bisa berarti ada informasi layanan, bisa berarti ada penjelasan tentang isu yang sedang ramai, bisa juga hanya berarti pembuat konten sedang membahas sebuah topik dengan memakai nama Taspen sebagai pusat perhatian. Jadi, jangan langsung menyimpulkan bahwa buka penjelasan berarti ada keputusan baru. Jangan juga langsung mengira ada pencairan baru. Kita harus lihat dulu isi penjelasannya, sumbernya, dan apakah benar berasal dari kanal resmi. Kedua, apa yang harus dilakukan ketika informasi membawa nama lembaga resmi? Langkah pertama adalah memeriksa sumber. Apakah informasi itu datang dari situs resmi, akun resmi, pengumuman tertulis, atau kanal layanan yang memang dapat dipercaya? Jika hanya berasal dari pesan berantai atau potongan video tanpa rujukan, maka jangan langsung dipercaya. Langkah kedua adalah membaca isi lengkap. Kadang judul terdengar besar, tetapi isinya hanya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Kadang judul terdengar seperti kabar pencairan, padahal isinya hanya membahas rumor yang perlu dicek. Maka jangan berhenti di judul. Langkah ketiga adalah melihat apakah ada permintaan tindakan. Jika informasi meminta Bapak Ibu mengisi data, mengklik tautan, mengirim KTP, memasukkan kode OTP, atau membayar biaya tertentu, maka harus sangat waspada. Ketiga, mengapa pensiunan ASN sering menjadi target kabar seperti ini?
Karena pensiunan ASN memiliki perhatian besar terhadap informasi layanan pensiun, penipu atau penyebar kabar menyesatkan memahami bahwa kelompok pensiunan sangat peduli pada hak, pembayaran, dan data. Mereka tahu kata-kata seperti pencairan, rapel, jadwal, validasi, data penerima, atau bantuan bisa menarik perhatian. Ini bukan berarti Bapak Ibu mudah tertipu, tidak. Ini berarti penipu memanfaatkan kebutuhan yang nyata. Mereka menyerang titik yang paling sensitif, rasa aman keuangan. Karena itu kewaspadaan bukan tanda curiga berlebihan, kewaspadaan adalah perlindungan. Keempat, apa beda informasi resmi, pembahasan, asumsi, dan rumor? Informasi resmi memiliki sumber jelas dan bisa diverifikasi. Pembahasan adalah diskusi tentang sebuah isu, tetapi belum tentu menjadi keputusan. Asumsi adalah dugaan berdasarkan pengalaman atau pola sebelumnya. Rumor adalah kabar yang menyebar tanpa sumber yang jelas. Misalnya, jika seseorang berkata, ada penjelasan resmi yang menyebut langkah ini dan itu, maka harus ditunjukkan sumbernya. Jika tidak ada sumber, itu belum bisa disebut fakta. Jika seseorang berkata, kemungkinan ini berkaitan dengan layanan pensiun, itu masih asumsi. Jika seseorang berkata, katanya semua pensiunan harus daftar ulang hari ini, tetapi tidak ada kanal resmi yang mendukung, itu berpotensi rumor atau bahkan penipuan. Kelima, apa yang perlu diperhatikan pensiunan ASN terkait data pribadi? Data pribadi adalah kunci. Jangan sembarangan memberikan NIK, nomor rekening, foto KTP, nomor kartu, kata sandi, PIN, atau kode OTP. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Bahkan jika orang itu mengaku dari lembaga resmi, tetap jangan diberikan. Kode OTP adalah kunci masuk. Jika jatuh ke tangan orang yang salah, akibatnya bisa berat. Bapak Ibu juga harus hati-hati dengan tautan yang tampak mirip situs resmi. Penipu bisa membuat tautan yang namanya menyerupai lembaga asli. Karena itu, jangan asal klik dari pesan pribadi atau grup. Lebih aman minta bantuan keluarga untuk mengecek kanal resmi secara langsung. Keenam, bagaimana jika penjelasan itu menyangkut pembayaran? Kalau ada penjelasan tentang pembayaran, perhatikan detailnya. Pembayaran apa, untuk siapa, berdasarkan aturan apa, kapan periode pembayarannya, bagaimana mekanismenya, apakah ada syarat khusus. Jangan hanya membaca kalimat pensiunan menerima, lalu langsung menyimpulkan semua orang mendapatkan hal yang sama. Dalam kebijakan keuangan, detail sangat penting. Satu istilah bisa menentukan cakupan. Satu kategori bisa membedakan penerima. Satu tanggal bisa berarti periode administrasi, bukan tanggal uang masuk rekening. Karena itu, jangan membuat rencana keuangan hanya berdasarkan potongan informasi. Ketujuh, bagaimana jika penjelasan itu menyangkut layanan? Jika penjelasan berkaitan dengan layanan, misalnya pembaruan data, autentikasi, dokumen, atau prosedur tertentu, maka pastikan mengikuti jalur resmi. Jangan menggunakan perantara yang tidak dikenal. Jangan percaya pada orang yang menawarkan bantuan cepat dengan biaya. Layanan resmi harus bisa dijelaskan secara transparan dan tidak memaksa Bapak Ibu membayar pihak pribadi. Kedelapan, mengapa simak sampai akhir penting, tetapi harus tetap kritis. Menyimak sampai akhir memang baik, karena banyak informasi baru dipahami setelah penjelasan lengkap. Namun menyimak bukan berarti menelan semua isi tanpa berpikir. Bapak Ibu tetap perlu bertanya, apakah ada sumber, apakah ada bukti, apakah pembahasan ini membedakan rumor dan fakta? Apakah pembawa informasi berani mengatakan belum pasti jika memang belum pasti? Konten yang bertanggung jawab tidak harus selalu memberi jawaban yang menyenangkan. Kadang jawaban yang paling jujur adalah kita tunggu informasi resmi, dan itu lebih baik daripada kepastian palsu. Kesembilan, bagaimana menjaga harapan tetap sehat? Harapan sehat adalah harapan yang tidak membuat kita gegabah. Bapak Ibu boleh berharap ada kabar baik, boleh berharap layanan makin mudah, boleh berharap hak pensiun tetap aman, tetapi jangan sampai harapan itu membuat Bapak Ibu mengklik tautan berbahaya, memberikan data, atau membuat keputusan keuangan tanpa dasar. Kesepuluh, apa yang sebaiknya dilakukan ketika mendengar kabar baru pada tanggal tertentu? Catat kabarnya, cek sumbernya, bandingkan dengan kanal resmi, tanyakan kepada keluarga yang dipercaya, dan jangan terburu-buru menyimpulkan. Jika kabar itu benar-benar penting dan resmi, biasanya tidak hanya muncul di satu tempat yang tidak jelas. Informasi resmi akan memiliki jejak yang bisa diperiksa. Kesebelas, mengapa keluarga perlu dilibatkan? Karena banyak orang tua tidak selalu nyaman dengan teknologi digital. Mereka bisa saja sangat berpengalaman dalam hidup, tetapi dunia tautan palsu, akun tiruan, dan penipuan online berkembang sangat cepat.
Anak dan cucu harus menjadi pelindung, bukan hakim. Jangan membuat orang tua malu karena bertanya. Justru ketika mereka bertanya, itu kesempatan untuk mencegah masalah. Ke-12, apa pesan utama dari pembahasan ini? Pesannya sederhana. Simak informasi sampai akhir, tetapi jangan percaya sebelum memeriksa. Hormati kabar yang membawa sumber resmi, tetapi waspadai klaim yang hanya membawa rasa panik. Bapak Ibu pensiunan ASN harus tetap tenang, karena ketenangan adalah bagian dari perlindungan keuangan. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan realitas. Bagian ini sangat penting karena banyak penipuan dan kesalahpahaman bermula dari informasi yang terlihat meyakinkan. Pertama, jangan percaya hanya karena ada nama Taspen dalam judul. Nama lembaga bisa disebut siapa saja. Yang penting adalah apakah informasi tersebut benar-benar berasal dari kanal resmi atau hanya dibahas oleh pihak lain. Menyebut nama lembaga tidak otomatis membuat sebuah kabar menjadi resmi. Kedua, jangan percaya hanya karena ada logo. Logo bisa disalin, gambar bisa diedit, format pengumuman bisa dibuat mirip. Penipuan modern sering terlihat rapi, maka yang harus dicek bukan hanya tampilan, tetapi sumber. Ketiga, jangan klik tautan yang tidak jelas, apalagi jika tautan itu dikirim melalui pesan pribadi, grup, atau komentar media sosial. Jika tautan meminta data pribadi, hentikan, jangan isi, jangan lanjutkan. Jangan merasa takut bahwa hak pensiun akan hilang hanya karena tidak mengklik tautan mencurigakan. Keempat, jangan berikan kode OTP. Ini harus diulang berkali-kali karena sangat penting. Kode OTP bukan untuk dibagikan. Tidak ada petugas yang seharusnya meminta kode OTP Bapak Ibu melalui telepon atau pesan. Jika ada yang meminta, itu tanda bahaya. Kelima, jangan membayar biaya pencairan atau biaya bantuan kepada orang tidak dikenal. Jika ada yang berkata, saya bisa bantu urus lebih cepat, lalu meminta uang, jangan langsung percaya. Dalam urusan pensiun, jalur resmi harus menjadi pegangan. Keenam, jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan judul. Judul bisa membuat penasaran, tetapi keputusan keuangan harus dibuat berdasarkan informasi yang lengkap. Jangan meminjam uang, membeli barang mahal, atau menjanjikan bantuan kepada orang lain hanya karena membaca kabar yang belum jelas. Ketujuh, waspadai kata-kata yang terlalu mendesak. Misalnya, hatta, hari ini terakhir. Segera daftar, kalau tidak klik dana hangus. Wajib kirim data sekarang. Atau hanya yang cepat yang dapat. Informasi resmi biasanya tidak memakai tekanan seperti itu tanpa prosedur yang jelas. Kedelapan, jangan menyebarkan kabar yang belum diverifikasi. Jika Bapak Ibu meneruskan informasi yang salah, bukan hanya diri sendiri yang bisa bingung, tetapi teman-teman pensiunan lain juga ikut panik. Menahan pesan yang belum jelas adalah bentuk kebaikan. Kesembilan, jangan malu untuk berkata, saya belum tahu, saya cek dulu. Kalimat ini sederhana tetapi sangat kuat. Di era informasi cepat, orang yang mau mengecek bukan orang yang lambat. Justru orang yang mau mengecek adalah orang yang bijak. Kesepuluh, ingat bahwa tidak semua pembahasan buruk. Ada banyak konten yang membantu menjelaskan. Tetapi penonton harus tetap bisa membedakan antara penjelasan yang bertanggung jawab dan konten yang hanya mengejar rasa penasaran. Jadi, realitasnya begini. Sampai ada sumber resmi yang jelas, kita tidak boleh mengubah sebuah judul menjadi kepastian. Kita boleh menyimak, kita boleh mencatat, kita boleh berharap, tetapi kita harus tetap memeriksa. Bapak Ibu, mari kita bicara lebih dalam. Menjadi pensiunan bukan berarti semua kekhawatiran selesai. Banyak orang berpikir setelah pensiun hidup pasti tenang. Tidak ada lagi rutinitas kantor, tidak ada lagi tekanan pekerjaan, tidak ada lagi tugas dinas. Tetapi kenyataannya masa pensiun punya tantangan sendiri. Ada tantangan kesehatan. Badan tidak selalu sekuat dulu. Ada obat yang harus diminum rutin, ada pemeriksaan yang perlu dilakukan, ada biaya kecil yang terus muncul, ada rasa tidak enak ketika harus meminta bantuan kepada anak, ada keinginan untuk tetap mandiri meskipun penghasilan sudah terbatas, ada juga tantangan perasaan. Dulu Bapak Ibu mungkin dihormati sebagai pegawai aktif, punya tugas, punya meja kerja, punya seragam, punya peran yang jelas. Setelah pensiun, ritme hidup berubah. Tetapi kebutuhan untuk dihargai tidak pernah hilang. Justru di usia tua, rasa dihormati menjadi sangat penting. Maka ketika ada kabar membawa nama Taspen, hati pensiunan langsung memperhatikan karena itu terasa dekat dengan hak dan martabat. Bapak Ibu ingin tahu bukan karena serakah. Bapak Ibu ingin tahu karena ingin merasa aman. Ingin memastikan tidak ada hak yang terlewat, ingin memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu sangat wajar, tetapi Bapak Ibu juga harus menjaga diri. Jangan biarkan rasa ingin tahu berubah menjadi kecemasan berlebihan.
Jangan biarkan harapan berubah menjadi pintu masuk penipuan. Jangan biarkan judul yang dramatis membuat hati kehilangan ketenangan. Setelah puluhan tahun mengabdi, Bapak Ibu berhak menjalani masa tua dengan kepala tegak. Bukan berarti semua masalah hilang, tetapi setidaknya Bapak Ibu tidak perlu menjadi korban kabar yang tidak jelas. Bapak Ibu tidak perlu merasa sendirian menghadapi arus informasi digital. Ada satu hal yang sangat menyentuh. Banyak pensiunan tetap ingin membantu keluarga meskipun uangnya terbatas. Ada yang menyisihkan sedikit untuk cucu, ada yang diam-diam membantu anak, ada yang menahan keinginannya sendiri agar keluarga lain bisa terbantu. Ini adalah bentuk cinta yang tidak selalu terlihat. Karena itu, setiap informasi tentang pensiun harus diperlakukan dengan hormat. Jangan dibuat main-main. Jangan dipelintir. Jangan dijadikan alat untuk menakut-nakuti. Informasi yang benar adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang yang sudah lama mengabdi. Bapak Ibu, ketenangan di masa tua bukan hanya datang dari uang. Ketenangan juga datang dari kemampuan berkata, saya tidak akan mudah tertipu, saya akan cek dulu, saya akan jaga data saya akan menunggu sumber resmi. Itu bukan sikap lemah, itu sikap kuat. Sekarang mari kita susun langkah praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, ketika mendengar kabar yang membawa nama Taspen, jangan langsung panik, tarik napas dulu, baca pelan-pelan, jangan langsung menyimpulkan dari judul. Kedua, cek sumber informasi. Apakah itu dari kanal resmi, media terpercaya, atau hanya pesan berantai? Jika tidak ada sumber yang jelas, simpan dulu sebagai kabar yang perlu dicek bukan sebagai fakta. Ketiga, minta bantuan keluarga jika ragu. Bapak Ibu bisa berkata kepada anak atau cucu, tolong cekkan ini benar atau tidak. Tidak perlu malu. Meminta bantuan dalam dunia digital bukan tanda tidak mampu, itu tanda bijak. Keempat, jangan klik tautan sembarangan, apalagi tautan yang menjanjikan pengecekan dana, pembayaran, rapel, bantuan, atau validasi data. Kalau ragu, jangan klik. Kelima, jangan berikan data pribadi, lindungi NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, dan kode OTP. Kalau ada yang meminta kode OTP, segera hentikan komunikasi. Keenam, jangan membayar biaya kepada pihak pribadi. Jika ada yang mengaku bisa membantu urusan pensiun lebih cepat dengan syarat membayar, curigai, tanyakan ke sumber resmi atau keluarga yang dipercaya. Ketujuh, jangan langsung menyebarkan informasi. Kalau Bapak Ibu ingin membagikan ke teman, pastikan dulu kebenarannya. Lebih baik menunggu sedikit daripada membuat banyak orang ikut bingung. Kedelapan, pisahkan antara kabar layanan dan kabar pembayaran. Kalau ada penjelasan tentang layanan, pahami prosedurnya. Kalau ada kabar tentang pembayaran, cari dasar resminya. Jangan mencampur keduanya. Kesembilan, jangan membuat rencana keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti. Jika belum ada kepastian resmi, jangan menganggap ada dana tambahan yang akan segera masuk. Anggaran bulanan sebaiknya tetap berdasarkan pemasukan yang sudah pasti. Kesepuluh, simpan dokumen penting dengan rapi. Data pensiun, identitas, rekening, dan dokumen keluarga sebaiknya mudah ditemukan tetapi tetap aman. Jangan menyerahkan dokumen asli kepada orang tidak dikenal. Ke-11, ikuti pembahasan yang memberi penjelasan jernih, bukan yang hanya membuat panik. Konten yang baik akan membantu Bapak Ibu memahami, bukan membuat Bapak Ibu takut. Ke-12, jadilah penonton yang bijak. Simak sampai akhir jika informasinya penting, tetapi tetap gunakan pertanyaan, sumbernya apa, buktinya apa, dan apakah aman. Dengan langkah-langkah ini, Bapak Ibu tidak hanya menjadi penerima informasi. Bapak Ibu menjadi penjaga keamanan diri sendiri dan keluarga. Bapak Ibu, judul Taspen 5 Mei, buka penjelasan, pensiunan ASN wajib simak sampai akhir, memang membuat banyak orang ingin tahu. Dan itu wajar, tetapi rasa ingin tahu harus berjalan bersama kehati-hatian. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah kabar menyebut nama lembaga. Jangan langsung panik hanya karena ada tanggal. Jangan langsung bertindak hanya karena ada kata wajib. Dalam urusan pensiun, yang paling penting bukan sekadar cepat menerima kabar, tetapi benar memahami isi kabar. Jika ada penjelasan resmi, mari kita simak dengan baik. Jika ada informasi yang belum jelas, mari kita cek. Jika ada kabar yang meminta data pribadi, mari kita waspada. Jika ada orang yang menawarkan bantuan berbayar tanpa jalur resmi, mari kita berhenti dan berpikir ulang. Bapak Ibu sudah mengabdi bertahun-tahun, sudah melewati masa kerja yang panjang, sudah memberi tenaga, waktu, dan pikiran untuk keluarga dan negara. Maka masa pensiun seharusnya tidak diisi dengan ketakutan karena kabar yang tidak jelas. Masa pensiun seharusnya dijalani dengan kewaspadaan yang tenang dan martabat yang tetap terjaga. Ingat pesan hari ini, simak sampai akhir, tetapi percaya setelah jelas sumbernya.
Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang menyayangi, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Bagikan pembahasan ini kepada sesama pensiunan ASN dan keluarga, bukan untuk membuat heboh, tetapi agar lebih banyak orang bisa tenang, waspada, dan tidak mudah tertipu. Sebelum kita akhiri, renungkan satu pertanyaan sederhana. Di tengah banyaknya kabar yang datang membawa nama besar, apakah kita akan langsung percaya atau memilih menjaga ketenangan dengan memeriksa kebenarannya terlebih dahulu?